Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, tetap semangat gitu. Apapun yang kalian alami hari ini, hari-hari yang lalu, biarkan berlalu. Jangan terlalu dimasukkan hati, tetap semangat melangkah ke depan, tetap optimis, tetap berpikir positif ya. Teman-teman, di sini kita mau coba reading ya tentang hal apa saja yang tersisa di tahun 2024. Mengingat 2024 ini tinggal 6 bulan lagi ya, teman-teman ya, termasuk bulan Juli. Cepat sekali waktu berlalu. Di sini kebetulan aku sudah shuffle ya kartu-kartunya untuk menyingkat waktu. Di sini aku pakai Lenormand sama Oracle untuk kita lihat apa kira-kira yang tersisa di tiap-tiap bulan sampai dengan akhir tahun. Ini general reading ya teman-teman ya, jadi tolong bijak menyikapinya. Jika ada yang hal-hal baik diaminkan, diafirmasi positif, maka hal baiklah yang akan terjadi juga dalam hidup kita gitu ya. Kalau kita denial dan kita juga malah menyalahkan, enggak kayak gitu, aku nggak bisa, aku begini, hal itu juga yang akan terjadi sama kita ya teman-teman. Jadi kita mulai berpikir positif, afirmasi hal-hal positif, kita tetap semangat. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk yang pertama ya. Kita lihat bulan Juli ya. Di bulan Juli ini ada, nih teman-teman ya, ada clover dan ada freedom gitu ya. Ini clover ini bagus nih teman-teman ya. Jadi teman-teman akan ada suatu keberuntungan gitu yang datang dalam hidup teman-teman ya. Keberuntungan ini memang bukan keberuntungan yang besar gitu, bukan suatu kelimpahan yang besar gitu. Ini adalah keberuntungan-keberuntungan yang kecil tapi membawa kegembiraan, membawa kesenangan gitu ya, happy gitu ya buat kita ya. Apakah itu berupa uang, berupa hadiah barang, apakah itu berupa kesehatan, kebahagiaan bersama teman-teman, bersama keluarga, sembuh dari sakit, segala bentuk kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan gitu ya akan datang di bulan Juli ini gitu ya. Kemudian untuk kartu oracle-nya itu ada freedom ya. I possess the power and the free will to create my own happiness gitu ya. Jadi ini adalah kalian harus menjadi pribadi yang bebas gitu, bebas untuk mengekspresikan kebahagiaan kalian gitu ya. Kalian itu pengen mengekspresikan kebahagiaan kalian itu seperti apa, itu tanamkan dalam pikiran dan hati kalian dan lakukan gitu sepanjang itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti dirimu, tidak mencelakakan orang lain gitu ya, dan itu membuat kamu senang. Apakah itu hanya sekedar jalan-jalan di mall, hanya sekedar beli buah, atau hanya sekedar membeli aksesoris-aksesoris kecil gitu. Asal segala hal yang membuat kalian bahagia, kalian lakukan saja. Oke, teman-teman. Itu untuk bulan Juli ya. Kemudian kita lihat untuk bulan Agustus. Ada apakah bulan Agustus? Ada key. Key ini kunci ya, teman-teman. Kunci. Nah, dengan kunci ini sepertinya kalau aku lihat buat teman-teman nih yang kira-kira sedang ada masalah, problem gitu ya, lagi bingung mau mencari apa, jalan keluarnya apa gitu. Di bulan Agustus ini teman-teman akan menemukan jalan keluar gitu ya, karena kalian sudah mendapat kuncinya. Oh, ini toh yang harus aku lakukan, kayak begitu ya. Jadi kalian akan menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan, problem yang sedang kalian hadapi di bulan Agustus ya. Kemudian untuk oracle-nya itu perseverance. Perseverance itu apa ya? Kegigihan, kemauan gitu ya. Itu yang harus kalian tanamkan juga ya dalam diri kalian nih. Bulan Agustus nih kalian harus gigih nih. Buat kalian misalnya yang lagi berusaha mencari kerja, berusaha pengen
memiliki anak mungkin, atau ada yang berusaha pengen menabung, atau ada yang berusaha pengen jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan ke yang agak jauh gitu, yang membutuhkan agak banyak dana gitu, kalian harus gigih ya, kalian harus semangat, dan kalian yakin kalian bisa, pasti bisa, itu akan terwujud gitu ya. Jangan patah semangat, terus semangat. Pasti Tuhan akan semesta juga akan bukakan jalan untuk kalian gitu ya. Kemudian kita lihat di bulan September ya teman-teman. Bulan September ini ada cross. Nih teman-teman ya, ada cross. Cross ini ada sepertinya akan ada hati yang sedikit tersakiti lah ya pada bulan September gitu ya. Di bulan September mungkin ada kalian ada yang sedikit aja terluka, tergores hatinya, mungkin oleh perkataan teman kerja, perkataan saudara, keluarga, orang tua, pacar gitu ya, siapapun itu. Ada hal yang membuat kalian terluka, atau ada hal yang membuat kalian sedikit, dan ini sedikit aja bersedih gitu ya. Jadi kalian antisipasi dari sekarang bahwa kalau misalnya itu terjadi pun itu hanya sebuah luka kecil gitu, bukan sesuatu hal yang besar ya. Kemudian oracle-nya ini ada disiplin ya. Jadi ini juga sama ya, kalian harus tingkatkan lagi disiplin kalian gitu ya. Karena hidup ini akan lebih menyenangkan kita jalani kalau kita disiplin. Ketika kita tidak disiplin, justru malah banyak hal yang rugi buat diri kita gitu ya. Contoh sepelenya misalnya, ketika kalian akan berangkat sekolah atau berangkat kerja, kemudian kalian tidak disiplin, lalu kalian kesiangan, maka kalian akan bingung sendiri. Kalian akan terlambat, kalian akan kena macet, kalian jadi tidak sarapan, terus mungkin uang jajan ketinggalan, dompet ketinggalan, atau apapun itu ya. Jadi disiplin itu sangat penting. Kalau disiplin itu sudah biasa kalian lakukan, itu tidak akan berat. Tapi kalau kalian tidak biasakan, memang itu akan terasa berat. Jadi disiplin itu harus mulai dibiasakan gitu ya teman-teman ya. Semoga ini membantu teman-teman nih buat yang tidak disiplin, harus mulai disiplin ya di bulan September. Oke. Di bulan Oktober ada apakah? Di bulan Oktober ini ada Side ini sabit ya teman-teman, sabit. Dia itu sabit besar gitu, sabit besar untuk menyabit rumput ya. Dia ini punya dua sisi sebenarnya gitu. Jadi dua sisi ini adalah sabit ini satu hal itu dia bisa menyakiti gitu, karena ini kan tajam ya, ini kan pisau ya. Dia itu bisa berarti sesuatu yang menyakiti kita. Tetapi dia bisa sesuatu yang membantu kita untuk merapikan, dia untuk memotong rumput-rumput gitu ya, untuk membersihkan taman, untuk memotong pohon-pohon yang besar, perdu-perdu kecil yang udah mulai tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau aku lihat side ini adalah bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan pada saat dia datang di hidup kita di bulan Oktober gitu ya. Kalau sesuatu itu ternyata memang membuat kalian sedih, membuat kalian sakit gitu, jangan berlama-lama gitu ya. Karena kalau berlama-lama kita akan jadi terpuruk, kita akan jadi lemah gitu. Sesuatu yang menyakitkan itu lebih baik harus cepat-cepat kita tinggalkan gitu. Jangan biarkan dia menetap di hati dan pikiran kita ya. Kemudian untuk oracle-nya itu adalah regret. Kayaknya cocok ya teman-teman ya. Ini regret ini kan kecewa ya gitu. Jadi kekecewaan. I know that I cannot change the past gitu. Karena kekecewaan ini kan ketika kita kecewa itu kan sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Jadi di sini dibilang kan aku tidak bisa merubah yang sudah lalu, yang sudah lewat gitu, kekecewaan gitu. Jadi mungkin di sini kalian akan sedikit
sedihnya itu karena mungkin kalian kecewa gitu, kayak aduh harusnya aku begini kemarin, kalau aku begini nggak akan terjadi seperti ini, misalnya kayak gitu ya. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi, ya tidak perlu disesali terlalu besar gitu ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki gitu. Apa kekecewaan yang sudah terjadi, nah itu buat pelajaran kita untuk melangkah di depannya. Jangan kita lakukan lagi, atau kalau ada orang yang mengecewakan kita, ya kita tidak perlu terlalu dekat-dekat lagi dengan orang itu gitu. Karena kekecewaan itu pasti ada sesuatu hal yang sudah lewat gitu. Nah, hal yang sudah lewat itu tidak perlu kita pikirkan mendalam. Itu hanya bisa kita jadikan pelajaran untuk kita melangkah lebih baik lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk bulan tadi Oktober nih, sekarang November. Wow, ada ring. Ring ini ada komitmen atau ada suatu ikatan gitu ya yang terjadi dalam hidup kalian. Komitmen ini macam-macam ya teman-teman. Kalau kalian yang mungkin akan menikah, sepertinya berpacaran, mungkin kalian akan segera menikah gitu, kalian akan segera berkomitmen gitu ya. Tetapi kalau untuk kalian yang bisnis atau bekerja gitu, mungkin kalian akan berkomitmen dengan partner kerja Anda, akan ada kerjasama yang baik gitu. Atau kalau Anda bekerja, Anda akan tanda tangan kontrak pekerjaan gitu. Banyak hal baik yang terjadi di bulan November ya teman-teman. Ini pertanda yang baik untuk kalian semua ya. Kemudian untuk date, ini juga date ini berkaitan juga dengan yang ini ya teman-teman ya, bahwa ini adalah sesuatu yang sudah berlalu gitu, dan sesuatu yang sudah mati itu akan berganti menjadi yang baru. Jadi ibaratnya ada sesuatu, mungkin kalian kemarin itu jobless gitu ya, mencari kerjaan susah, oh tiba-tiba kalian dipanggil dan kalian langsung tanda tangan kontrak kerja gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah berlalu tergantikan dengan sesuatu yang baru gitu. Hal-hal yang sudah lewat itu akan berganti sesuatu hal yang baru. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti akan tergantikan sesuatu hal yang baru. Jadi kecewaan itu tetap ada, tetap terjadi, tetapi jangan berlarut-larut, karena di balik kekecewaan itu biasanya justru akan ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita syukuri gitu ya teman-teman. Ini untuk bulan November. Kemudian untuk Desember, waduh akhir tahun nih ya teman-teman. Akhir tahun kayaknya bagus banget nih. Ini ship ini akan ada suatu perjalanan. Ship ini perjalanan, kalian sepertinya mungkin ada yang mau traveling ya teman-teman, ada yang mau pergi ke luar pulau, mungkin ada yang mau ke luar negeri. Tetapi ini bisa juga kalian yang mungkin pergi untuk tugas ya. Ada mungkin yang ditugaskan ke luar pulau, ditugaskan ke luar negeri, bersekolah ke luar pulau, bersekolah ke luar negeri gitu. Akan ada perjalanan yang kalian lakukan, dan perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus syukuri, kita selalu gembira, kita selalu bahagia apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hati kita selalu gembira, selalu senang gitu ya, itu segala sesuatunya akan lebih mudah kita lewati. Tetapi di bulan Desember itu memang sepertinya banyak kebahagiaan ya, banyak kesenangan gitu ya, karena ini kan kapal gitu ya. Kapal itu kan juga sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga gitu. Traveling, kalian bisa traveling, itu kan sesuatu yang menyenangkan juga ya di sini ya. Ketika kalian juga mendapatkan pekerjaan atau sekolah yang bagus untuk harus pergi ke daerah lain, ke kota lain, ke negara lain, itu juga sesuatu yang menggembirakan ya. Kemudian kita lihat oracle-nya ini, wow, abundance,
I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality gitu ya. Waduh, kalian ini kayaknya benar-benar di akhir tahun ini banyak yang berkelimpahan ya. Kalian aminkan ya semuanya teman-teman gitu ya. Akhir tahun kalian banyak waduh, aku aja sampai belibet nih. Kalian berkelimpahan gitu ya, banyak berkat anugerah yang terjadi dalam hidup kalian di bulan Desember ya. Jadi tutup tahun 2024 itu sesuatu banyak berkah ya, banyak berkat anugerah dari semesta, dari Tuhan untuk kalian semua. Kalau aku lihat sih ya secara keseluruhan ini dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini banyak hal baik ya, banyak hal baik yang terjadi pada kalian. Hidup ini kan tidak selalu semuanya baik, jadi pasti ada sedikit-sedikit yang hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, seperti ada cross, ada shade gitu ya. Tetapi semua itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Oke teman-teman, semoga kalian senang ya dengan readingan ini. Aminkan segala hal yang baik, buang segala hal buruk untuk antisipasi. Tidak perlu terlalu dipikirkan yang hal buruk, tapi pikirkan baik-baik untuk segala hal baik, supaya itu terjadi dalam hidup kita. Oke teman-teman, semoga kalian semua sehat, bahagia, tetap semangat, sukses semuanya. Sampai di sini dulu reading kita ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye bye.